Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami kenaikan. Diduga kenaikan disebabkan dampak cuaca di musim penghujan. Harga bahan pokok terpantau di pasar Pagotan Madiun, di mana komoditi seperti sayur, wortel, cabai rawit, tomat hingga selada mengalami kenaikan pada pekan ini. Wortel yang naik ini menjadi Rp15.000 dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Sementara tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Dan cabai rawit naik dari sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara selada naik dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan warga, terutama pemilik usaha warung. Pedagang menduga kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran ini karena dampak cuaca buruk serta tingginya permintaan untuk kebutuhan MBG. Sementara itu, yang juga harganya naik adalah daging dan telur ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pedagang, salah satu pemicu kenaikan harga karena tingginya kebutuhan daging ayam yang diserap oleh program makan bergizi gratis. Terpantau kenaikan harga daging ayam terjadi di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Pedagang mengaku kenaikan terjadi sudah beberapa bulan terakhir. Harga daging ayam potong yang semula dijual dengan harga Rp30.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada daging ayam, namun juga terjadi pada telur ayam. Untuk telur yang jenis super yang sebelumnya dijual dengan harga Rp53.000 naik jadi Rp54.000 per tray. Sementara telur ukuran sedang naik jadi Rp51.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per tray. Pedagang mengaku salah satu pemicu kenaikan harga daging ayam dan telur ini karena banyaknya permintaan dari dapur makan bergizi gratis, karena daging ayam dan telur menjadi menu utama dari hidangan mereka. Sekarang harga ayam bagaimana di sini? Nah, ini ayam, Pak. Biasanya naik 30 ini, biasanya jadi 35 ya. Kalau untuk hidangan per ekornya berapa, Pak? Biasa kita jual 55, ini naik sekarang 65 ya. Kira-kira ini kan sudah berjalan juga ini MBG, Pak. Nah, apakah itu salah satu faktor atau seperti apa, Pak? Kemungkinan begitu juga, Pak. Karena kekurangan stok loh. Bukan hanya di Makassar, kenaikan harga ayam potong juga terpantau terjadi di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena ayam potong di tingkat distributor diborong oleh SPPG untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini membuat para pedagang merugi karena omset mereka terus turun. Semula pedagang bisa menjual 100 ekor ayam per hari, namun kini hanya bisa menjual 20 hingga 30 ekor ayam per hari. Drastis ya? Itu biasanya dari harga berapa, Pak? Kemarin-kemarin itu bukan bilang naik, loncat. Loncat ya? Iya, dulu normal naik 30. Naik 30 ya? Iya, per kilo ya. Pengaruhnya, Pak, pengaruh kenaikannya? Gara-gara kemungkinannya MBG itu. Dari MBG ya? Karena kan gitu biasa, Pak. Alam aja, tapi kemungkinannya begitu. Di Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam juga masih terpantau mahal. Saat ini daging ayam dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram atau naik dari harga normalnya Rp34.000 hingga Rp35.000. Kenaikan harga daging ayam ini bahkan sudah terjadi sejak bulan Agustus lalu, di mana harga sempat menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan ayam dan banyaknya permintaan daging ayam untuk kebutuhan makan bergizi gratis diduga menjadi pemicu kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga ini membuat warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Sementara pedagang mengaku sejak 4 bulan ini omset penjualan menurun. Sebelum ada kenaikan harga, omset penjualan setiap harinya bisa menghabiskan 200
kg, kini hanya 130 kg daging ayam. Ya, di sisi lain, Saudara, untuk mencegah kenaikan harga telur ayam jelang Nataru, Badan Gizi Nasional mengubah menu MBG ke daging dan telur puyuh. Hal ini sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional jelang Nataru. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Nani Esdeang usai menghadiri rapat bersama Presiden dan sejumlah menteri lainnya di Istana. Sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo, untuk sementara waktu jelang Nataru, protein hewani yang sebelumnya berasal dari telur ayam akan dialihkan ke daging sapi ataupun telur puyuh. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kebutuhan telur ayam di masyarakat jelang Nataru. MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku ya. Kami tidak ingin nanti karena ada MBG harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena gitu. Jadi makanya tadi Pak Presiden pesen, wah ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru kemudian Lebaran ya kan, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh gitu, supaya nggak mengganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau Lebaran untuk kue, terutama telur ya Mas. Saudara, kemudian apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah membuat menu yang bervariasi bisa efektif? Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Kemudian, Saudara, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai ketersediaan di daerah bisa ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Kita ulas bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Abra. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Abra, ini soal tekanan inflasi bahan pangan yang bergejolak begitu, meningkat ke level 6,59% secara tahunan. Ini akibat kenaikan komoditas cabai, telur, dan juga daging ayam yang sebelumnya sempat kita bahas. Apakah menurut Anda MBG ini punya andil menyumbang tekanan inflasi? Iya, iya betul Mas. Memang tren kenaikan harga-harga komoditas pangan ya, khususnya telur ayam dan juga daging ayam, memang tidak bisa dilepaskan implikasi dari tingginya permintaan akibat program MBG. Dan juga termasuk pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang liburan Nataru dan bahkan nanti Lebaran di tahun ke depan. Nah, tetapi memang ini menggambarkan bahwa sebetulnya ada persoalan ketidakseimbangan antara demand dan supply ya untuk komoditas pangan. Nah, di satu sisi memang ini menunjukkan ada resiko yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan ya, akibat kenaikan harga pangan ini juga pastinya akan membebani daya beli masyarakat secara umum. Sisi negatifnya, nah sisi positifnya sebetulnya ya adanya fenomena inflasi dari komoditas pangan ini sebetulnya juga mestinya dibaca sebagai sebuah momentum bagi pemerintah untuk bisa mendorong menjadi insentif bagi para petani dan peternak kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi karena permintaannya sedang tinggi gitu Mas. Jadi saya pikir ini pemerintah harusnya ini menangkap menjadi sebuah game of changers ya untuk sektor pertanian kita yang dalam beberapa triwulan terakhir ini justru pertumbuhannya masih lumayan berat Mas gitu. Jadi terjadi anomali di satu sisi demand per sektor pertanian komoditas pertanian tinggi, tetapi justru pertumbuhan PDB sektor pertanian kita masih relatif rendah dibandingkan sebelum COVID-19 gitu. Nah, saya pikir ini mestinya ada kebijakan yang lebih terukur oleh pemerintah untuk bisa menyeimbangkan antara kesiapan dari sisi pasokan terhadap kebutuhan untuk program MBG, Mas. Jadi harus ada antisipasi yang lebih solid lagi dari pemerintah khususnya dari BGN ya untuk bisa meorkestrasi antara sisi demand dan sisi supply khususnya di wilayah-wilayah yang memang produksi komoditas peternakannya ataupun pertanian ini masih terbatas.
Oke, kalau memang dari segi positifnya ini adalah bagi petani dengan meningkatnya permintaan begitu. Namun banyak sekali di lapangan petani yang mengeluhkan bahwa justru meskipun harga naik di kalangan petani harga tidak demikian begitu. Apakah ini sebetulnya juga tidak menjadi hal positif? Ya, ya ini juga sebetulnya menunjukkan tadi sebuah anomali ketika harga di tingkat konsumen ini mahal, kemudian faktanya di harga tingkat produsen ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini kan menunjukkan berarti dalam rantai tata niaga komoditas peternakan tadi ini ada sesuatu problem nih. Nah, apakah margin keuntungan yang didapatkan ini lebih banyak ya dinikmati oleh middleman ya Hmm, oleh pihak tengah yang selama ini mereka eh, bisa memahami ya adanya ketidakseimbangan antara sisi demand dan sisi supply sehingga mereka yang justru menikmati secara eksesif ya oke. kenaikan ataupun peningkatan margin harga Hmm, antara di level produsen sampai level konsumen. Oleh karena itu pemerintah juga tidak boleh berhenti hanya dari sisi bagaimana menjaga sisi konsumen dengan melakukan diversifikasi menu misalnya, hmm, dan kedua juga mendorong upaya peningkatan produksi di sisi peternak atau petani, tetapi tanpa melihat adanya persoalan di sisi tengah, ini juga akan tetap melanggengkan ya persoalan disparitas harga antara sisi produsen dan konsumen. Makanya pemerintah juga hmm, harus melakukan intervensi, melihat apakah ada indikasi ya permainan ya hmm. harga di sisi middleman tadi. Oke, kalau melihat tadi ada dari sisi middleman begitu, apakah terkait regulasi sudah adakah regulasi yang mengatur ini agar petani juga ikut diuntungkan atau justru memang belum ada regulasinya dan perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah terkait hal ini? Iya, oleh karena itu pemerintah memang kan untuk bisa menjaga keseimbangan ataupun informasi yang simetris ya antara sisi produsen dan konsumen, memang tugas pemerintah pertama adalah menyediakan ya neraca pangan kita ataupun neraca komoditas peternakan kita satu secara nasional, yang kedua secara spasial sehingga bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang memang terjadi surplus dan daerah yang terjadi defisit sehingga ada opsi atau ada peluang untuk melakukan ekspor impor peternakan ataupun hasil komoditas pertanian antar daerah. Jadi sebetulnya pemerintah ya dengan skema ataupun instrumen TPIP ya tim pengendali inflasi di tingkat nasional ataupun di Hmm, tingkat daerah itu punya instrumen mendorong pemerintah antar daerah itu melakukan kerjasama dari sisi oke, penyediaan bahan baku dan juga sisi konsumsi. Nah, itu salah satu cara untuk bisa menjaga agar stabilitas harga pangan ini terkendali di oke, masing-masing wilayah. Nah, untuk yang harganya sendiri, untuk beberapa komoditas memang kan pemerintah sudah menetapkan HET ya, harga eceran tertinggi. Nah, tetapi kan faktanya lagi-lagi seperti halnya komoditas beras, meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan HET, hmm, tetapi kan prakteknya masih banyak pedagang-pedagang yang juga nakal sehingga menjual beras yang sudah diatur HET-nya jauh di atas harga HET. Nah, di oke, komoditas-komoditas lain saya pikir juga mesti hmm, pemerintah bisa memastikan tadi agar harganya tidak terlampau jauh, tidak terlampau eksesif keuntungannya. oke, Dan oleh karena itu memang perlu ada peran lembaga lain, misalkan dari dari BUMD desa, kemudian juga dari BUMN, ya untuk juga mereka bisa menjaga keseimbangan ya agar tidak terjadi apa namanya eh, harga yang terlalu diatur oleh pihak middleman tadi, Mas. Jadi oke. ada sisi pemerintah juga untuk melakukan intervensi. Justru Mas Abra di sini yang ditekankan oleh pemerintah ataupun yang dipush adalah terkait dengan manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai dengan ketersediaan di daerah. Apakah hal ini ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Iya, diversifikasi menu tentu ini menjadi opsi yang paling mendesak dilakukan sekarang ya. Tetapi tentu pemerintah juga harus mendasarkan diversifikasi itu sesuai dengan kapasitas dan juga bagaimana menu itu tetap memenuhi prasyarat minimum minimum untuk kebutuhan gizi. Artinya juga harus didasarkan dengan pertimbangan dari pakar ahli gizi gitu Mas di Hmm, hmm, masing-masing SPPG. Jadi juga oke, juga jangan sembarangan ya mengganti menu tapi untuk kebutuhan minimum gizinya tidak terpenuhi. Dan oke, yang kedua juga untuk bisa melakukan diversifikasi itu perlu prasyarat penting yaitu pemerintah perlu menyiapkan dashboard
ketersediaan pasokan secara harian real time gitu Mas. Jadi ini juga akan bisa memberikan waktu yang cukup ya untuk SPPG untuk menyiapkan menu-menu apa saja yang akan dibuat oleh mereka dalam misalkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ketika ada dashboard data Hmm, informasi ya, bahan baku apa saja yang tersedia dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. oke. Gitu Mas Ian. Mas Sabra, yang juga menarik adalah Presiden pada pekan lalu memanggil BGN. Salah satu yang dibahas adalah jangan sampai karena MBG harga bahan baku jadi tinggi dan juga terjadi inflasi. Namun kan di pasaran harga bahan makanan sudah terlanjur meroket. Inflasi juga sudah kadung terjadi di beberapa daerah. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh BGN? Ya, saya melihat BGN tidak boleh semata-mata reaktif gitu terhadap kondisi sekarang dengan melakukan diversifikasi tadi. Tapi kedua juga memang harus ada eh, kemampuan untuk melakukan stock manajemen gitu. Jadi tadi bisa memetakan antara pasokan supply saat ini dan juga potensi ya adanya disrupsi ataupun adanya disparitas supply di masa mendatang 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Yang kedua, BGN juga perlu secara aktif ya mencari atau memfasilitasi ya, para SPPG ini ya untuk bisa mendapatkan supply dalam masa-masa mendatang. Jadi Oke. misalkan ini menjadi peluang juga nih untuk melakukan kontrak farming juga Mhm. ya dari SPPG tapi harus dikoordinasikan oleh BGN tadi untuk melakukan kontrak farming terhadap peternak ataupun petani kita sehingga peternak dan Oke. petani mempunyai ekspektasi yang lebih positif bahwa mereka ketika meningkatkan kapasitas produksi mereka akan diserap produknya dengan harga yang lebih baik gitu Mas. Oke, berarti manajemen pasokan perlu diperhatikan di sini dan juga jangan terlalu reaktif begitu ya menyikapi apabila memang ada berita-berita di lapangan ataupun lapor-laporan tetap diterima, tapi jangan terlalu reaktif dan juga ada harus satu strategi tertentu ya yang juga tidak tentunya masih memperhatikan bagaimana juga kesejahteraan dari para petani kita. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatop atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian.